Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah dengan NIM 087. Hari ini akan menjelaskan sedikit materi tentang perancangan basis data pengolahan nilai. Yang A itu ada analisis proses sistem berjalan. Yang pertama ada proses sistem pengolahan nilai. Pada aktivitas pengolahan nilai siswa ini terdapat 3 proses penting pada sistem informasi pengolahan nilai, yaitu yang pertama ada user super admin. User super admin ini adalah staf administrasi yang nantinya akan membuat akun untuk guru. Lalu staf ini juga akan memanajemen data siswa, data guru, dan juga data nilai. Yang kedua itu ada user admin, yaitu siswa yang memiliki akses untuk melihat nilai. Yang berikutnya ada user. User adalah orang yang hanya dapat melihat informasi mengenai sekolah. Yang kedua itu ada proses sistem yang diakomodasi. Itu ada siswa, jurusan, mata pelajaran, nilai, predikat, dan juga semester. Lalu yang B ada database planning. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data digunakan metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber dokumen yang ada, kaitannya dengan jenis data yang diperlukan. Maka diperlukan cara yang efisien, yaitu mengambil dokumen untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan metode interview dan observasi. Metode ini digunakan untuk memperbaiki data-data tertulis pada nilai para siswa. Yang kedua ada metodologi. Yang pertama itu mission statement. Mission statement pengolahan nilai online ini adalah membuat sebuah database yang dapat menyimpan seluruh data pada nilai para siswa, yang juga akan membantu memudahkan dalam hal pengecekan nilai serta penginputan pada nilai siswa di sekolah. Yang kedua ada mission objective, yaitu ada mengelola insert, update, delete, dan save pada siswa, mengelola insert, update, delete, save pada jurusan, mengelola insert, update, delete, save pada mata pelajaran, lalu pada nilai, pada predikat, dan juga pada semester. Lalu melakukan pencarian data siswa dan juga melakukan pencarian data mata pelajaran. Yang berikutnya ada conceptual database design. Di sini kita bisa lihat nama entity-nya, keterangan entity, dan juga kegiatan dari entity tersebut. Yang pertama itu ada siswa. Keterangan entity-nya merupakan entitas yang berisikan informasi berupa nama siswa, NIM, usia, dan nilai. Kegiatannya memperoleh nilai di setiap pelajaran setiap semester. Yang kedua ada jurusan, merupakan entitas yang berisikan informasi berupa kelas dengan keahlian tertentu. Kegiatannya pengelompokan siswa-siswi yang ada pada sekolah ke dalam jurusan apa yang diambil. Lalu yang berikutnya ada mata pelajaran. Keterangan entity-nya merupakan entitas yang berisikan informasi berupa hal-hal apa saja yang dipelajari selama bersekolah. Lalu kegiatannya yaitu mengumpulkan siswa ke dalam mata pelajaran yang diambil agar dapat memperoleh nilai di setiap pelajarannya. Yang berikut ada entity nilai. Keterangan entity-nya yaitu merupakan entitas yang berisikan informasi berupa angka yang telah diperoleh siswa dan juga sudah ditentukan oleh guru dalam mata pelajarannya. Kegiatannya yaitu menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam mata pelajaran yang ada pada jurusan di sekolah. Lalu entity berikutnya ada predikat.
keterangannya, yaitu merupakan entitas yang berisikan informasi berupa nilai yang diperoleh, kemudian menjadi nilai yang berupa huruf. Yang berikutnya itu ada semester. Keterangan entitinya yaitu merupakan entitas berisikan informasi berupa berapa lama siswa sudah menempuh pendidikan. Kegiatannya yaitu mengelompokkan total nilai selama semester yang ditempuh siswa. Di slide berikutnya kita bisa melihat hubungan antara entitas dengan atributnya. Yang pertama itu ada siswa. Atributnya itu ada NIS, nama, dan tempat tanggal lahir. Lalu mata pelajaran dengan kode mapel dan nama mapel. Lalu ada predikat, nilai, angka, dan predikat. Lalu entitas jurusan dengan atribut kode jurusan dan nama jurusan. Lalu yang berikut ada semester. Atributnya ada kode semester dan semester serta tahun ajaran. Sampai di situ saja penyampaian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israel Firdaus. Saya dari kelas SIB dengan NIM 1919036072. Di sini saya akan menjelaskan conceptual database design, yaitu diagram ERD-nya. Di sini menghubungkan antar entitas IRD. Di sini ada entitas siswa dengan atribut NIS, nama, dan tempat tanggal lahir yang memiliki jurusan, entitas jurusan dengan atribut KD jurusan dan nama jurusan. Kemudian entitas siswa juga bisa mengambil entitas mata pelajaran dengan atribut nama mapel. Kemudian lanjut ke conceptual database design lagi dengan tabel atribut domainnya. Di sini entitas dengan nama siswa memiliki atribut NIS, nama, dan KD jurusan. Dengan domain string dengan panjang maksimal 2 karakter, K1, K2, K3, dan lain-lain. Kemudian di atribut nama dengan domain string dengan panjang maksimal 60 karakter. Kemudian untuk atribut KD jurusan, domainnya string dengan panjang maksimal 3 karakter, yaitu contohnya P01, P02, P03, dan lain-lain. Kemudian ada entitas jurusan dengan atribut KD jurusan dan juga jurusan. Atribut dengan KD jurusan memiliki domain string dengan panjang maksimal 3 karakter, yaitu P01, P02, P03, dan lain-lain. Kemudian di atribut jurusan dengan domain string dengan panjang maksimal 50 karakter. Kemudian ada entitas mata pelajaran dengan atributnya yaitu kode mata pelajaran dan juga nama mata pelajaran. Domainnya, kode mata pelajaran domainnya adalah string dengan panjang maksimal 3 karakter, P11, P22, P33, dan lain-lain. Kemudian atribut dengan nama mapel, domainnya string dengan panjang maksimal 40 karakter. Kemudian ada entitas nilai mata pelajaran dengan atribut NIS, KD, semester, dan juga KD mata pelajaran dan juga nilai. Atribut NIS memiliki domain string dengan panjang maksimal 5 karakter, yaitu B0001, B0002, B0003, dan lain-lain. Kemudian dengan atribut KD semester dengan domain string dengan panjang maksimal 3 karakter, yaitu P01, P02, P03, dan lain-lain. Kemudian ada atribut KD mata pelajaran memiliki domain string dengan panjang maksimal 3 karakter, yaitu P11, P22, P33, dan lain-lain. Kemudian di atribut nilai dengan domain string dengan panjang maksimal 25 karakter. Kemudian ada entitas predikat dengan atribut yaitu angka, kriteria, dan nilai. Di atribut angka dengan domain string dengan panjang maksimal 5 karakter. Kemudian dengan atribut kriteria dengan domain string dengan panjang maksimal 50 karakter. Kemudian dengan atribut nilai dengan domain string dengan panjang 15 karakter. Kemudian ada entitas semester dengan atribut KD semester, dan tahun ajaran.
dengan atribut KD semester memiliki domain string dengan panjang maksimal 5 karakter, yaitu T0001, T0002, dan T0003, dan lain-lain. Kemudian di atribut semester dengan string panjang maksimal 4 karakter, contohnya S001, S002, S003, dan lain-lain. Kemudian ada atribut tahun ajaran dengan domain, yaitu string dengan panjang maksimal 5 karakter, yaitu A00001, A0002, A0003, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke logical database design. Logical database design adalah proses pembuatan suatu model informasi yang digunakan berdasarkan pada model data yang spesifik, tetapi tidak tergantung dari database manajemen sistem yang khusus dan pertimbangan fisik yang lain. Dan di sini ada contoh gambarnya, yaitu di sini ada entitas siswa dengan atribut NIS nama KD jurusan yang terhubung ke entitas ambil, yaitu NIS KD mata pelajaran. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Anugrah, NIM 191903692 dari Prodi Sistem Informasi kelas B, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan normalisasi. Yang pertama, apa sih itu normalisasi? Normalisasi database merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Nah, berikut adalah contoh studi kasus pengolahan nilai dalam bentuk normalisasi. Apa sih bedanya sebelum dinormalisasi dan sesudah dinormalisasi? Fungsi normalisasi pertama itu yaitu menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Nih, kita lihat contohnya. Ini kan di tabel NIS, nama, jurusan, tahun ajaran kan, nih yang di pos ini. Ada 3 tabel yang kosong. Terus kita ubah jadi normalisasi pertama nih. Nih. Jadi tuh seakan-akan mereka menghapus tabel yang kosong tersebut dan mengisinya menjadi satu. Kemudian lanjut pada normalisasi kedua. Nah, di sini tampak berbeda dengan normalisasi pertama. Di normalisasi kedua terdapat 2 fungsi. Nah, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key table tersebut. Nah, makanya di sini terdapat beberapa kode nih pada tabel kode jurusan sama kode semester yang sebelumnya di normalisasi pertama kode jurusan ini awalnya tidak ada kode ya, jadi dia cuma berupa atribut sistem informasi sama seperti kode semester. Sebelumnya hanya semester ganjil genap. Oke, saya akan lanjut pada tahap selanjutnya. Nah, di sini ada physical database design, merupakan tahapan untuk mengimplementasikan hasil perancangan database secara logis menjadi tersimpan secara fisik pada media penyimpanan eksternal sesuai dengan database manajemen sistem DBMS yang digunakan. Jadi, untuk di physical database itu hanya 3 langkah, tidak serumit pada langkah-langkah database sebelumnya. Physical database ini sebenarnya mempetakan saja dari logical ke physical, yaitu mendesain relasi dasar, menganalisis kebutuhan ruang penyimpanan database. Nah, berikut ada 6 entitas yang bakal dianalisis. Misalnya ini kan tabel jurusan. Nah, itu berapa sih size-nya, keterangannya. Nah, ini untuk meminimalkan database yang ada. Jadi kesimpulannya, dari rancangan basis data pengolahan nilai tersebut, terdapat tahapan-tahapan dalam membuat rancangan basis data. Tahapan-tahapan tersebut sangat penting karena untuk menjelaskan apa saja tujuan dibuatnya basis data ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan baik dalam segi laporan ataupun di presentasinya, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Dan kami juga
ingin berterima kasih kepada Bu Dina Marisa selaku dosen desain basis data karena sudah membimbing kami dalam sistem online ini. Semoga kita semua selamat dari COVID-19. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.